Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan kami kelompok 1, diantaranya Esther Simanjuntak, Febri Widyaningsih, Lia Fitriana Damanik, dan Fauzia Syamburupane. Nah, untuk kali ini kami kembali lagi membuat video pembelajaran mengenai manajemen teknologi agribisnis untuk memenuhi satu mata kuliah kami, yaitu manajemen agribisnis yang diampu oleh Bapak Hendra Saputra SE MSI. Nah, topik yang akan kami bahas dalam mengenai manajemen teknologi agribisnis kali ini, yang pertama pengertian teknologi dan agribisnis peternakan, pemanfaatan teknologi dalam agribisnis, manajemen teknologi dan agribisnis, dan yang terakhir contoh studi kasus. Jadi buat teman-teman simak terus videonya ya. Pengertian teknologi dan agribisnis. Teknologi dapat diartikan sebagai proses yang meningkatkan nilai tambah, produk yang digunakan dan atau dihasilkan dalam proses dan sistem di mana proses dan produk merupakan bagian integral. Castells 2004 dalam buku Manajemen Teknologi Agribisnis menyebutkan bahwa teknologi merupakan suatu kumpulan alat, aturan, dan juga prosedur yang merupakan penerapan dari sebuah pengetahuan ilmiah terhadap sebuah pekerjaan tertentu dalam suatu kondisi yang dapat memungkinkan terjadinya pengulangan. Salah satu pilihan yang dapat ditawarkan untuk pengembangan agroindustri yakni yang pertama, jenis teknologi, prospek, cara penerapan, dan pasar. Yang kedua, jumlah modal yang harus ditanamkan. Dan yang ketiga, cara penanaman modal baik melalui PMA, PMDN, atau non-PMA, PMDN. Dan yang terakhir, ada produk dan nilainya tambah. Terdapat 4 kelompok pembagian tipologi teknologi, yakni yang pertama, teknologi standar dengan sistem produksi standar, peralatan standar, dan pekerjaan berkualitas sedang. Yang kedua, teknologi mutakhir dengan sistem produksi kompleks, peralatan kompleks, dan pekerja berkualitas tinggi. Yang ketiga, teknologi tradisional dengan sistem produksi standar, peralatan tidak banyak, dan pekerja kurang berkualifikasi. Dan yang keempat, teknologi tradisional dengan sistem produksi standar, peralatan sederhana sampai modern, dan pekerja kurang berkualifikasi. Pengertian agribisnis. Agribisnis dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan meliputi manufaktur, distribusi kebutuhan usaha tani, ternak, proses produksi usaha tani atau ternak, penyimpanan, pengolahan, serta distribusi hasil atau komoditasi dari usaha tani atau ternak dan jenis lainnya. Pengelolaan sumber daya alam serta perubahan teknologi dan kelembagaan sedemikian rupa untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Penjelasan di atas membawa implikasi pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu yang pertama, menjamin terpenuhnya secara berkesinambungan kebutuhan dasar nutrisi bagi masyarakat, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang. Yang kedua, dapat menyediakan lapangan kerja dan pendapatan yang layak yang memberikan tingkat kesejahteraan dalam kehidupan yang wajar. Yang ketiga, memelihara kapasitas produksi peternakan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, mengurangi dampak kegiatan pembangunan peternakan yang dapat menimbulkan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dan yang terakhir, menghasilkan berbagai produk peternakan baik primer maupun hasil olahan yang berkualitas dan higienis serta berdaya saing tinggi. What sets us apart? Agribisnis peternakan. Agribisnis tidak hanya dalam bidang pertanian, melainkan terdapat juga agribisnis dalam bidang peternakan. Agribisnis dalam bidang peternakan hampir sama dengan agribisnis dalam bidang pertanian, yaitu meliputi kegiatan manufaktur, penyimpanan, pengolahan, serta distribusi hasil kepada masyarakat. About the product. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam agribisnis. Aplikasi teknologi dalam pengembangan agribisnis jeruk. Yang kedua, pemeras susu sapi dengan menggunakan mesin
mesin. Yang ketiga, alat penanam padi Jarwo transplanter. Kerugian akibat teknologi itu ada teman-teman, yaitu yang pertama, rusaknya tanah pertanian akibat menggunakan pupuk kimia yang berlebihan dan terus-menerus. Yang kedua, pekerjaan manusia digantikan oleh teknologi, jadi semakin banyak pengangguran. Yang ketiga, tekanan terhadap tanah yang dihasilkan oleh traktor dan perlengkapannya dapat menyebabkan pemadatan yang signifikan teman-teman terhadap lapisan tanah dan juga menghambat pertumbuhan tanaman. Manajemen teknologi dan agribisnis. Manajemen dalam bidang agribisnis mencakup semua aktivitas yang menerapkan berbagai prinsip dan pengetahuan umum manajemen yang baku pada kegiatan agribisnis. Dalam mengelola kegiatan agribisnis, pihak manajemen perlu berkreasi dalam melakukan suatu terobosan dengan menggunakan keahlian yang unik. Hal ini dikarenakan sifat agribisnis itu sendiri yang unik. Nah, terdapat 8 hal penting yang menyebabkan manajemen dalam agribisnis itu bersifat unik nih teman-teman. Apa aja itu ya? Yang pertama, banyak jenis bisnis yang dapat dilakukan dalam sektor agribisnis. Terdapat banyak bisnis yang berbeda yang dapat dilakukan untuk menangani perpindahan barang dari petani ke konsumsi melalui pedagang pengecer. Pada dasarnya, hampir semua usaha dalam bidang agribisnis ini berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan para petani produsen pangan dan serat. Skala agribisnis beragam, dari ukuran raksasa sampai dengan ukuran rumah tangga. Selanjutnya, agribisnis cenderung berorientasi pada keluarga. Oleh karena itu, banyak usaha dalam agribisnis ini yang dikelola oleh keluarga. Skala agribisnis juga biasanya kecil dan harus bersaing di pasar bebas, di mana terdapat banyak penjual dan sedikit pembeli. Agribisnis ini juga cenderung bersifat konservatif dibandingkan dengan jenis bisnis lainnya. Agribisnis juga cenderung berorientasi pada masyarakat. Pada umumnya mereka bertempat tinggal di kota-kota kecil atau pelosok pedesaan. Nah, untuk yang terakhir terdapat studi kasus nih teman-teman. Peranan sumber daya manusia dan kelembagaan penyuluhan dalam peningkatan produksi tanaman pangan untuk berkelanjutan ketahanan pangan di daerah Merauke. Jadi, Kabupaten Merauke telah dicanangkan sebagai salah satu daerah sentra pengembangan tanaman pangan khususnya padi untuk wilayah timur Indonesia. Hal ini tersirat dan tersurat dalam komitmen pemerintah daerah Kabupaten Merauke dan pemerintah pusat untuk menjadikan Kabupaten Merauke sebagai lumbang pangan nasional pada masa yang akan datang, di mana pada bulan Agustus 2010 telah ditandatangani nota kesepahaman antara beberapa investor bidang pertanian dengan Menteri Pertanian, pemerintah daerah Kabupaten Merauke, dan tokoh adat di Merauke. Salah satu modal yang dimiliki Kabupaten Merauke dalam menyongsong realisasi rencana pemerintah tersebut adalah potensi lahan yang luas, datar, cukup subur, dan tidak ada faktor penghambat pengelolaan tanah yang berat, seperti batu di permukaan tanah dan lereng, untuk pengembangan mekanisasi pertanian. Ya, meskipun memiliki potensi lahan yang besar, apabila tidak dibarengi dengan kemauan masyarakat mengelola lahan pertanian, ketersediaan teknologi yang cukup, penguasaan teknologi yang memadai oleh pelaku pengembangan pertanian, maka potensi tersebut akan tetap tinggal sebagai potensi yang tak berdaya. Beberapa masalah yang dihadapi di lapangan dalam upaya mempercepat pengembangan pembangunan pertanian adalah kondisi penyebarluasan inovasi teknologi melalui penyuluhan. Hal ini terkait dengan terbatasnya sumber daya penyuluh, terbatasnya sarana pendukung sistem penyuluh, serta keterbatasan pengetahuan dan penguasaan teknologi oleh petani di Merauke secara umum. Dari segi kelembagaan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merauke telah membangun 8 balai penyuluhan tanaman pertanian atau BPP, terbesar pada 8 distrik. Namun dilaporkan bahwa pada saat ini yang masih aktif berjalan untuk melakukan pertemuan rutin sisa 3 BPP. Hal ini terjadi
sehubungan dengan jumlah penyuluhan pada setiap jenjang fungsional masih sangat kurang. Seperti dilaporkan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Merauke bahwa idealnya dibutuhkan 168 personil fungsional penyuluh, sementara yang ada hanya 67 orang yang harus melayani 168 kampung. Akibatnya, banyak kampung yang tidak terlayani dengan baik. Kendala datangnya bukan hanya dari jumlah SDM penyuluh yang masih minim, tetapi organisasi petani sasaran juga belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Petani sangat sulit untuk dikumpulkan sehingga menyulitkan petugas untuk memberikan penyuluhan. Sehingga upaya peningkatan peran atau kinerja penyuluh untuk melayani dan membantu petani meningkatkan produktivitas usaha taninya belum menunjukkan hasil yang nyata. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, maka disusunlah model penyuluh pertanian dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk kabupaten. Strategi pemilihan model tersebut diantaranya ditempuh dengan cara yang pertama, penyuluhan pertanian diselenggarakan menurut keadaan atau situasi yang nyata. Yang kedua, penyuluhan pertanian seharusnya ditunjukkan kepada kepentingan dan kebutuhan sasaran. Dan yang ketiga, rencana-rencana kerja sebaiknya disusun bersama-sama oleh penduduk setempat dalam penyuluhan pertanian. Dengan demikian, suatu model penyuluhan yang baik disusun berdasarkan pendekatan manajemen strategis untuk menghasilkan model penyuluhan dengan pertimbangan karakteristik sasaran, karakteristik penyuluh, kondisi wilayah, materi penyuluhan, cara penyuluhan, sarana dan biaya, dan yang terakhir kebijakan pemerintah. Baiklah teman-teman, sekian dari video pembelajaran kami kali ini. Lebih kurangnya kami semua mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.